Pemirsa, serangan Israel kembali menyasar kawasan di sekitar rumah sakit di Gaza, Palestina, di mana banyak warga sipil Palestina berlindung dari serangan Israel. Rumah sakit itu seharusnya menjadi objek yang tidak boleh diserang dalam perang. Dan kita akan membahasnya dalam editorial Sindonews bersama Mas Andika Hendra Mustakim, redaktur pelaksana Sindonews.com. Selamat sore, Mas Andika. Selamat sore, Mbak. Ini masih rame. Sangat rame. Sangat Dunia rame. tertuju kepada Gaza. Betul. Dan serangan yang dilakukan Israel ini sekarang sudah menyasar rumah sakit. Memang muncul ada pertanyaan dari netizen adalah apakah karena memang bersembunyi di rumah sakit karena tahu tidak akan mungkin diserang ke sana sehingga akhirnya serangan itu dilontarkan ke rumah sakit, atau seperti apa Anda melihat situasi ini, Mas? Kalau yang berdasarkan informasi intelijen itu kan dari Israel maupun Hamas sendiri pun mengklaim bahwa mereka itu kan bergerak di bawah tanah. Jadi mereka Hamas itu memiliki namanya Metro Gaza. Metro Gaza itu jaringan terowongan bawah tanah yang panjangnya itu kurang lebih sampai 500 km. Dan bayangkan Gaza yang hanya seluas begitu dengan jaringan di bawah 500 km itu kan melalui jaringan-jaringan yang bersembunyi itu kan melalui di bawah rumah sakit, melalui di bawah kamp pengungsi ataupun di bawah sekolah-sekolahan. Jadi itu menjadi dalih Israel untuk menghancurkan rumah sakit ataupun wilayah-wilayah ataupun pemukiman di sekitar rumah sakit tersebut. Itu menjadi klaim justifikasi mereka, sehingga Hamas pun akan memberikan dalih, ini loh Israel, mereka akan menyerang rumah sakit seperti itu, hingga akhirnya perang propaganda pun dimainkan antara Hamas dengan Israel. Iya, dan sudah hampir 3 minggu terakhir ini ya pemberitaan konflik antara Israel dengan Gaza ini semakin besar, begitu kan? Semakin besar, dan konflik itu kan meluas karena target Israel itu perangnya antara 2 bulan sampai 3 bulan untuk menghancurkan Gaza itu kan. Dan biayanya pun jelas ratusan triliun, mungkin ratusan triliun rupiah untuk digelontorkan. Dan Israel pun sekarang bukan hanya mengandalkan anggaran dari pemerintahnya saja ataupun bantuan dari Amerika Serikat, mereka sudah menggalang danangan sumbangan melalui crowdfunding dari masyarakat Israel ataupun kelompok-kelompok pro-Israel ataupun warga-warga Yahudi yang berpihak kepada mereka untuk mendukung invasi tersebut. Iya, karena memang sebelumnya juga kita sempat baca bahwa it will be a huge war gitu kan katanya. Dan kalau dari kacamata Mas sendiri nih Mas, redaksi kita ini cukup konsisten mengangkat pemberitaan ini gitu dalam 3 minggu terakhir. Karena memang situasi semakin buruk, 68% ini korbannya anak-anak dan juga wanita. Apa yang menjadi catatan Anda yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat dari redaksi kita yang begitu rutin ya mengangkat pemberitaan ini? Apa yang penting untuk diketahui masyarakat, Mas? Yang pasti yang pertama itu dunia itu harus terbuka ya, harus berbuka dan memihak bahwa Palestina itu adalah warga rakyat Palestina, terutama yang ada di Gaza itu adalah korban dari perang yang dilakukan oleh Israel. Karena kan ini bukan perang yang seimbang ya antara kekuatan negara lawan negara, tapi antara milisi dengan melawan negara. Milisi pun milisi perjuangan yang ingin mendirikan negara Palestina, dan mereka itu milisi Hamas kan milisi dalam hal untuk memperjuangkan kemerdekaan karena mereka adalah korban penjajahan Israel. Jadi itu perang yang tidak seimbang, sehingga dunia itu harus terutama negara-negara muslim itu harus sebenarnya bergerak gitu ya. Bergerak bukan hanya dalam hal kemanusiaan, tetapi juga harus bergerak dalam mendorong Israel untuk menghentikan perang ini seperti itu. Tapi kenyataannya kan itu belum ada efek jangka panjangnya ya, belum untuk menekan Israel, karena kan Israel tetap aja menunggu istilahnya lampu hijau dari Joe Biden di Amerika Serikat bahwa invasi darat itu akan terus berlanjut atau hanya sekedar di pinggiran Gaza aja. Karena kan sudah berapa kali ya, kurang lebih 3 kali invasi itu kan hanya menerjunkan pasukan elit dengan tank beberapa, terus mundur lagi ke wilayah Israel. Karena kan serangan dari Hamas itu pun perang gerilya mereka sudah istilahnya welfare itu yang rural model urban welfare itu yang perang perkotaan mereka sudah sangat menguasai wilayah, sementara pasukan Israel sangat buta gitu loh. Tetapi kan akhirnya Israel tetap mengedepankan serangan udara. Iya, gitu. Tapi sebelumnya kan bahwa dari Hamas sendiri yang melakukan serangan terlebih dahulu kepada Israel. Jadi maksud kami, apakah pesan itu disampaikan kepada masyarakat atas pemberitaan yang selalu dibawa oleh redaksi ini, apakah hanya mengarah kepada Israel untuk menghentikan gencatan senjatanya, atau memang ada aspek yang lebih luas lagi yang menjadi catatan untuk diberitahukan kepada publik, kepada Indonesia? Seberapa penting? Seberapa penting konflik Gaza, karena bukan hanya menyangkut perang agama, bukan hanya, tapi ini masalah faktor kemanusiaan dan juga faktor geopolitik, di mana konflik Israel dan
Palestina itu memanas sebenarnya karena campur tangan Amerika Serikat karena ingin menekan Saudi agar membuka kedutaan atau agar membuka diplomasi dengan Israel seperti yang sudah dilaksanakan sama Bahrain sama Uni Emirat Arab. Dan untuk mencegah Saudi membuka kedutaan atau membuka hubungan diplomasi itu kan salah satunya dengan perang gitu kan. Akhirnya Hamas ya melalui koordinasi tekanan dari Iran itulah melakukan serangan gempuran yang pertama itu kan kurang lebih 5.000 rudal, 5.000 roket ke wilayah Israel, hingga Israel itu bisa itu menjadi dalih, menjadi premis bahwa dengan kekuatan ribuan rudal yang Hamas maka mereka berhak untuk menghancurkan Gaza, meratakan Gaza, seperti itu. Dan juga banyak pertanyaan begitu Mas sampai saat ini adalah wah ini sepertinya konflik agama nih gitu kan, perang agama gitu. Ini adalah narasi yang selalu disampaikan di kalangan masyarakat, di publik gitu. Dan dari Mas sendiri editorial ini gitu kan, pemberitaan apa yang diturunkan kepada tim Anda gitu di redaksi, apakah setuju ini semata-mata hanya karena perang agama atau karena memang sebelumnya tadi sudah disampaikan ada eksistensi wilayah nih gitu kan, perebutan kekuasaan atau daerah yang dari dulu memang tidak pernah ada habisnya. Ini gimana nih Mas yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Yang disampaikan kepada publik itu menunjukkan bahwa perang Israel itu sebenarnya faktor kemanusiaan, faktor penjajahan, di mana seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar kita 1945 itu kan bahwa penjajahan harus dihapuskan dari permukaan bumi itu. Jadi kan fokus dari pemerintah Indonesia sudah benar bahwa memang mendukung Palestina, itu kan mendukung Palestina untuk melakukan perlawanan dan untuk mendirikan status mereka sebagai negara yang berdaulat, karena sampai sekarang pun two state solution yang ditawarkan oleh negara-negara Islam, Arab Saudi pun ataupun Indonesia itu kan tetap ditolak sama Israel ataupun Amerika, karena takut ketika sudah menjadi negara maka kekuatan militernya akan justru semakin kuat, bukan hanya sekedar milisi. Jadi bukan hanya sekedar perang negara perang agama, tapi itu karena perang agama itu kan hanya awal dari sejarah, karena itu perang antara orang Arab dengan perang antara orang Yahudi. Berarti sebetulnya latar belakang masalahnya itu adalah perebutan wilayah ya? Awalnya. Kalau di tahun 1940-an pendirian negara Israel kan memang mereka ingin mendirikan negara kan bukan awal negara Yahudi kan bukan hanya di Palestina, ada yang ada di Argentina, ada juga yang pernah di Afrika, itu mereka ingin mendirikan negara Yahudi, tapi akhirnya pilihan paling tepat itu kan yang ada di Yerusalem, di Bethlehem, karena ketika itu memang momennya Inggris sudah menguasai daerah itu, di daerah Palestina itu kan udah terusan Panama juga udah dikuasai oleh Eropa. Setelah itu mereka hengkang, itu akhirnya kan kaum Yahudi masuk ke situ dan menjadi. Ya, apakah sebetulnya karena situasi ini atau latar belakang inilah yang membuat setiap perbicaraan di PBB selalu deadlock ketika membahas mengenai wilayah atau rebutan kekuasaan politik, bukan geopolitik tapi penjajahan atas yang dilakukan oleh Israel ini selalu menjadi deadlock begitu Mas? Iya, karena terikat sejarah. Dan orang-orang Eropa, orang Amerika itu kan mereka mempunyai rasa doa dengan Holocaust yang dilakukan oleh Hitler sebagai pembelaan, itu kan sebagai pembelaan, akhirnya rasa berdosa sejarah itu mereka terus mendukung Israel. Dan selain itu ya karena lobby Israel sangat kuat dan mereka didukung oleh komunitas Yahudi yang tetap bersatu, itu kan mulai dari kaum pengusaha, mulai masyarakat kecil, agamawan dan lain sebagainya, kan mereka tetap bersatu. Dan sentimen antisemit itu pun selalu dimainkan gitu. Ketika mereka ada masyarakat tidak berpihak, terutama di Eropa, di Amerika tidak berpihak kepada Israel, maka mereka dibilang anti-Yahudi. Padahal bukan hanya itu, tapi memang berbicara tentang kemanusiaan. Ya, baik. Nanti kita akan mengikuti terus bagaimana perkembangan lebih lanjut, Mas. Karena tadi juga sebelumnya kita sudah sempat mendengarkan bagaimana Presiden Jokowi mengatakan akan ada bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat Palestina yang akan dilakukan minggu ini. Terima kasih sekali, Mas Hernan, untuk waktunya. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan di Sindo Sore. Tetap bersama kami.